Harta karun incaran dunia ada di Republik Indonesia, tersimpan dalam tanah seluas 1,2 juta hektar. Indonesia memiliki potensi cadangan nikel yang besar, sebab masih ada 1,2 juta hektar lahan yang mengandung nikel belum tergarap. Sekretaris Badan Geologi Rita Susilawati menjelaskan lokasi tambang baru nikel masih sangat luas. Berdasarkan formasi potensi pembawa nikel, luas wilayahnya mencapai 2 juta hektar. Nah, dari 2 hektar itu yang menjadi wilayah tambang baru 800.000 hektar area. Artinya apa teman-teman? Masih ada sekitar 1,2 juta hektar wilayah yang belum dieksplorasi. Wah, masih banyak sekali ya lahannya. Seperti yang diketahui bahwa nikel saat ini tengah menjadi komoditas primadona karena sedang banyak diburu untuk digunakan sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik. Dan sebelumnya, Kementerian ESDM pernah menyebutkan cadangan biji nikel Indonesia saat ini mencapai 5,3 miliar ton, dengan potensi terhitung 17 miliar ton. Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebutkan dengan kapasitas produksi saat ini, maka cadangan nikel Indonesia tersebut bisa bertahan hingga 15 tahun. Perlu kita ketahui bahwa nikel sendiri dapat dibagi menjadi 2 jenis ya teman-teman, yaitu nikel berkadar tinggi lebih dari 1,5% atau biasa disebut saprolit, dan nikel berkadar rendah kurang dari 1,5% alias limonit. Lalu apa efeknya bagi perekonomian Indonesia ya teman-teman? Pemerintah Indonesia berkomitmen melakukan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah, salah satunya yakni hilirisasi bahan mineral dan pertambangan seperti nikel, sehingga bisa mengembangkan industri serta mendorong peningkatan ekonomi daerah. Misalnya saja, menurut data dari Badan Pusat Statistik November lalu, di wilayah Sulawesi Tengah yang kaya akan nikel dan menjadi salah satu penggerak ekspor serta ekonomi daerah. Nikel merupakan salah satu komoditas ekspor utama dengan nilai 284,87 juta US dollar atau 15,62% selama September 2023. Artinya hilirisasi nikel berperan besar dalam mendongkrak perekonomian daerah. Salah satu perusahaan smelter nikel yang telah berkontribusi yakni PT Gunbuster Nickel Industry atau GNI yang turut menerapkan nilai-nilai inti perusahaan, yaitu keselamatan dalam bekerja, integritas, dan etika dalam bekerja. Selain itu, perusahaan juga berorientasi pada smart smelting, menjadi teratas dengan semangat terus maju, budaya mengayomi dan peduli, serta membangun hubungan yang baik dengan stakeholder dan warga lokal. PT GNI bertekad untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar dan berkomitmen untuk menyerap tenaga kerja dari daerah sekitar lingkar industri. Sebelumnya, Head of Corporate Communication PT GNI Melisa Tanoyo mengungkapkan pihaknya akan terus melakukan perekrutan karyawan secara besar-besaran yang berasal dari warga sekitar. Dengan begitu, produksi yang dihasilkan PT GNI juga berkontribusi pada pertumbuhan masyarakat. Selain mendorong perekonomian daerah, PT GNI juga menjalankan beberapa program tanggung jawab sosial perusahaan. Melisa mengatakan salah satu upaya yang dilakukan yakni menyiapkan sarana edukasi guna meningkatkan kesadaran akan kebersihan dan kesehatan warga di desa Bunta, Desa Bungintimbe, dan Desa Tanauge yang juga menjadi wilayah lingkar industri PT GNI berada. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah kolaborasi bersama PT Stardust Estate Investment atau PT SEI yang menggandeng Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBPVP Makassar untuk program Peri Berkarya, yakni penjahit mandiri berkah masyarakat Jaya. PT GNI akan memfasilitasi kelompok penjahit melalui Peri Berkarya dengan memberikan sejumlah alat dan mesin jahit untuk membantu kegiatan
kegiatan operasional pengadaan seragam perusahaan. Selain itu, PT GNI juga memberikan pelatihan vokasi menjahit serta memberikan pendampingan pelatihan manajemen keuangan hingga monitoring. Dalam kegiatan ini, PT GNI berharap dapat meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat desa lingkar industri. Adapun program Peri Berkarya merupakan inisiatif dari PT GNI dan PT SEI untuk mendukung pertumbuhan dan produktivitas serta meningkatkan sinergitas antara PT GNI dan masyarakat sekitar. Bukan cuma itu ya teman-teman, bersama PT SEI, PT GNI juga melakukan kolaborasi dalam kegiatan program CSR, pemeriksaan kesehatan gratis di Desa Bunta, Desa Bungin Timbe, dan Desa Tanauge. Kegiatan ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan kebersihan. PT GNI berkomitmen untuk membangun kesadaran masyarakat akan PTM, penyakit tidak menular, dimulai dari aspek ekonomi hingga aspek edukasi kesehatan. PT GNI melangkah bersama menuju masa depan yang lebih sehat. Institute for Development of Economic and Finance, INDEF, pada awal tahun 2023 mengungkapkan bahwa saat ini nikel menjadi salah satu bahan tambang primadona dibandingkan bahan tambang lain dan dapat memberikan manfaat besar untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk diketahui bersama, data Badan Pusat Statistik Ekonomi Sulawesi Tengah pada kuartal 3 2023 tumbuh 12,69% dibandingkan kuartal 2 tahun 2023. Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan sebesar 27,60%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 21,02%. Di sisi lain, berdasarkan struktur produk domestik regional bruto (PDRB), penyumbang pertumbuhan ekonomi triwulan 3 2023 paling tinggi dari industri pengolahan sebesar 42,23%. Kemudian dari sektor pertambangan dan penggalian sebesar 15,59%, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 14,78%. Untuk perkembangan ekspor Sulawesi Tengah selama Januari sampai September 2023, nikel mendominasi senilai 2.887,75 juta US dollar atau setara 19,79%. Hal ini membuktikan hilirisasi nikel mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kalau menurut teman-teman bagaimana nih? Potensi nikel bakal bagus dan memajukan Indonesia tidak ya? Komen yuk, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Salam sehat dan salam growth mindset.